Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video pembelajaran pada mata kuliah pengauditan 1, di mana pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan audit dan prosedur analitis. Perencanaan audit dan prosedur analitis ini merupakan sebuah pendekatan di mana auditor merencanakan pelaksanaan audit ya, kemudian merancang, kemudian bagaimana nanti audit mengembangkan strategi-strategi yang diperlukan dalam langkah-langkahnya melakukan pemeriksaan audit. Dan jadi berkaitan dengan perencanaan, dalam setiap profesi ataupun setiap kegiatan pasti akan ada yang namanya perencanaan, tidak terkecuali terkait dengan audit itu sendiri. Kemudian kenapa sih perencanaan audit itu penting bagi seorang auditor? Kemudian kenapa auditor perlu membuat perencanaan? Boleh nggak sih, misalkan ada sebuah pertanyaan, boleh nggak sih auditor tidak membuat perencanaan? Boleh, tetap diperbolehkan. Tapi itu akan memiliki dampak yang sangat signifikan terkait dengan pekerjaan audit dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan. Ya, misalkan kita auditnya adalah audit atas laporan keuangan. Dampaknya apa ketika auditor tidak melakukan perencanaan? Ya? Nah ini alasan utamanya. Jadi ketika auditor melakukan perencanaan, tujuannya adalah agar auditor mampu mendapatkan cukup bukti yang memadai sesuai dengan kondisinya. Jadi ketika auditor tidak membuat perencanaan, auditor mungkin tidak akan bisa meyakinkan dirinya sendiri terkait dengan apakah bukti audit yang dikumpulkan sudah cukup untuk mendukung memberikan opini audit ya. Ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya mengenai bukti audit. Kemudian alasan yang kedua adalah berkaitan dengan agar biaya audit terjangkau. Maksudnya apa? Jadi auditor itu kan dikaitkan dengan setiap melakukan audit akan ada fee audit, akan ada biaya auditnya. Setiap klien akan berbeda-beda. Oleh karena itu, auditor harus bisa mengalokasikan biaya yang tepat agar tidak melebihi dari fee yang telah ditetapkan, tidak melebihi dari berkaitan dengan segala pengeluaran untuk melakukan audit terhadap klien tersebut ya, seperti itu. Kemudian ketiga adalah mengenai mencegah kesalahpahaman dengan klien. Maksudnya adalah ketika auditor melakukan audit atas laporan keuangan terhadap klien, ini kan dibatasi oleh waktu ya, Jadi ketika membuat perencanaan, auditor harus bisa menentukan kapan selesai sesuai dengan kesepakatan yang yang disepakati antara auditor dengan klien. Oleh karena itu perlu yang namanya perencanaan audit. Ketika ternyata auditnya tidak ada kesepakatan kapan selesai, bisa terjadi yang namanya kesalahpahaman dengan klien. Klien berharapnya selesai misalkan Agustus, ternyata auditor selesainya Desember. Atau klien berharapnya selesainya Maret, ternyata auditor selesainya adalah April. Gitu kan, jadi timbul kesalahpahaman terkait dengan hasil auditnya itu sendiri. Kemudian berkaitan dengan perencanaan audit ya, ini berkaitan dengan munculnya resiko ya. Jadi ketika kita bicara merencanakan audit, nanti akan ada resiko-resiko yang akan diidentifikasi, di mana nanti terkait dengan tahapan perencanaan ya. Jadi nanti akan ada beberapa tahapan, ada 8 tahapan di mana untuk pertemuan kali ini kita hanya sampai membahas 4 tahapan saja ya. Jadi hanya sampai ke 4 tahapan saja, di mana nanti
dari tahapan menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal, memahami bisnis dan industri klien, menilai risiko bisnis klien, kemudian yang terakhir adalah melaksanakan prosedur analisis pendahuluan. Jadi sampai 4 tahapan terlebih dahulu, baru nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, berkaitan dengan risiko yang ada pada audit, akan ada risiko yang harus dihadapi oleh auditor yang melekat pada ketika auditor melaksanakan audit atas laporan keuangan klien. Yang pertama, risiko audit yang dapat diterima atau acceptable audit risk ya. Ini AAR. Nanti akan kita bahas terkait dengan materialitas, cara menghitungnya seperti apa. AAR atau risiko audit yang dapat diterima adalah sebuah ukuran seberapa besar auditor menerima kemungkinan adanya salah saji dalam laporan keuangan yang terdapat setelah pengauditan selesai dilaksanakan dan opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified telah diterbitkan. Jadi ketika auditor memutuskan untuk memilih risiko auditor yang dapat diterima rendah, berarti auditor menginginkan kepastian yang lebih besar bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji material. Karena ada keinginan yang lebih besar bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji material, maka resiko 0% berarti kepastian. Maka bukti audit yang ada boleh bisa jadi lebih banyak. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada risiko bawaan atau risiko inherent, di mana ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji material dalam saldo akun sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal. Ini jadwalnya adalah ketika auditor melakukan pemeriksaan ya, ketika teman-teman sebagai auditor melakukan pemeriksaan atas akun. Nah, di akun tersebut sudah ada risiko ya. Tanpa teman-teman melihat apakah pengendalian internal atas akun tersebut efektif atau tidak. Jadi risiko yang benar-benar melekat pada akun tersebut itu adalah risiko bawaan ya, risiko yang ya sudah dibawa oleh akun tersebut ya, makanya dinamakan risiko bawaan. Kalau tadi ya risiko audit yang dapat diterima, ya ini adalah risiko yang dapat diterima oleh auditor terkait dengan salah saji, begitu ya. Kata kuncinya ada di situ terkait dengan pengertian risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan. Kemudian menilai risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan merupakan sebuah bagian penting dari perencanaan audit ya, karena hal tersebut dapat membantu dalam menentukan jumlah bukti yang diperlukan untuk dikumpulkan dan staf yang akan ditugaskan dalam penugasan tersebut tadi yang saya bilang ya. Jadi ketika risiko audit yang dapat diterima itu adalah rendah, maka auditor menginginkan kepastian laporan keuangan tidak mengandung salah saji yang tinggi, maka bisa jadi buktinya akan semakin besar. Atau ketika ada risiko inherent terkait dengan salah saji itu besar, maka auditor akan mengambil sampel yang lebih banyak atau mengambil jumlah bukti yang lebih banyak, seperti itu ya. Oke, kita ke tahapannya ya, perencanaan audit ya, kan ada 8. Yang pertama, menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit, memahami bisnis dan industri klien, kemudian menilai risiko bisnis klien, melakukan prosedur analisis awal, menentukan tingkat materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima setelah risiko bawaan. Ini akan dibahas bab sendiri berkaitan dengan materialitas di chapter selanjutnya. Memahami pengendalian internal dan menilai risiko kecurangan, sama ini nanti akan satu bab sendiri. Kemudian mendapat informasi untuk menilai risiko kecurangan. Kemudian yang terakhir mengembangkan keseluruhan perencanaan audit dan program audit, ini juga nanti bab tersendiri. Jadi akan ada 8-nya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi akan ada 8 tahapan perencanaan audit. Nah, kali ini kita akan bahas cuma sampai 4 ya, menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal audit, memahami bisnis dan industri klien, menilai risiko bisnis klien, dan melakukan prosedur analisis awal. Oke, menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit. Ya. Yang perlu dipahami dalam menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit ini adalah ada beberapa keputusan, ada beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan ya terkait dengan ini ya. Ini ilustrasinya adalah kalau dalam kegiatan sehari-hari kita bisa misalkan ketika teman-teman di
dalam rumah, misalnya contohnya teman, ini ilustrasi logikanya ya, bagaimana hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit. Tadi ya, ilustrasinya ketika teman-teman misalkan ada di dalam suatu ruang tamu di dalam rumah sendiri, kemudian ada seseorang yang datang dan itu belum dikenal oleh teman-teman, langkah apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman ketika ada seseorang yang baru datang dan tidak dikenal. Nah, sama seperti auditor, ya, sama seperti perencanaan audit, auditor harus menentukan apakah akan menerima klien baru atau melanjutkan memberikan jasa pada klien lama. Ya, jadi sama seperti tadi ya, ilustrasinya ketika ada orang datang belum dikenal, otomatis teman-teman juga akan menentukan apakah orang tersebut diterima sebagai tamu atau tidak. Sama seperti auditor, auditor harus menentukan apakah akan menerima klien baru tersebut ya, atau akan menerima klien yang sudah dikenal oleh auditor. Dikenal dalam arti sudah pernah dilakukan audit ya. Ini sama seperti yang tadi ya, orang akan bertamu, mungkin teman-teman akan lebih suka menerima teman yang sudah dikenal daripada orang asing. Nah, bagaimana sih auditor ketika memutuskan menerima klien baru atau melanjutkan terkait dengan memberikan jasa pada klien lama, kan? Indikatornya apa? Bagaimana caranya untuk menentukan bahwa klien itu akan diterima atau tidak? Ya, ketika kita balik ke ilustrasi, ketika ada orang yang tidak terkenal ingin bertamu ke rumah kita, otomatis kita harus menyelidiki kan, bertanya kepada orang tersebut siapa namanya, berasal dari mana, kemudian tujuannya apa, seperti itu ya. Sama seperti auditor, ketika menerima klien baru, berarti nanti akan menginvestigasi klien baru tersebut ya, untuk menyelidiki apakah klien baru tersebut itu sesuai ya, acceptable, dapat diterima oleh auditor. Dapat diterima oleh auditor maksudnya adalah memiliki profil yang baik ya, profil yang baik dalam arti stabilitas keuangannya baik ya, hubungan dengan KAP sebelumnya juga baik, kemudian terkait dengan pengetahuan atas industri ya, jadi terkait dengan industri klien tersebut, apakah auditor itu sudah paham atau belum. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian ketika terkait dengan klien yang berlanjut ya, klien yang berlanjut apakah akan memberikan klien yang berlanjut atau tidak, yang lama gitu ya, apakah akan menerima yang lama lagi atau tidak. Ini nanti akan ada evaluasi ya, apakah nanti di tahun yang pernah melakukan audit itu apakah pernah terjadi konflik, misalkan ruang lingkupnya dibatasi ya, tidak boleh, misalkan teman-teman akan meminta bukti ini tetapi tidak diizinkan oleh klien yang lama, atau ketika fee-nya tidak dibayar, fee-nya belum dibayar, atau fee yang dibayar itu melanggar kontrak gitu ya, atau ada hal-hal yang lain yang mengganggu integritas auditor. Bisa jadi ketika hal tersebut muncul, maka auditor tidak akan memutuskan untuk tidak akan melanjutkan jasa pada klien lama, atau akan menerima jasa klien baru ketika acceptable atau dapat diterima. Kemudian selanjutnya ya, setelah melakukan keputusan misalkan menerima klien, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi mengapa klien memerlukan atau menginginkan audit ya. Sama seperti tadi ketika ada orang datang bertamu, ketika kita sudah memutuskan menerima orang tersebut untuk bertamu ke rumah kita menanyakan tujuannya apa sih bertamu ke rumah kita. Ya, seperti itu ilustrasinya. Auditor juga sama, mengidentifikasi ketika sudah menerima klien, ya bertanya tujuannya apa gitu, untuk melakukan audit itu tujuannya apa ya. Misalkan terkait dengan ya kewajiban untuk membuat laporan keuangan gitu ya.
kemudian karena sudah go public maka perlu audit dan sebagainya. Kemudian untuk menghindari terjadi salah paham, auditor harus mendapatkan kesepahaman dengan klien mengenai kondisi kontrak kerja ya. Kemudian auditor mengembangkan keseluruhan strategi pengauditan termasuk penugasan audit dan spesialis audit yang diperlukan. Ini maksudnya adalah nomor 3 adalah memahami klien. Jadi auditor harus bisa memahami klien terkait dengan persyaratan penugasannya apa saja, kemudian kesepakatan kontrak kerjanya apa saja, dan nanti akan dicatat dalam kontrak kerja ya. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan auditor mengembangkan keseluruhan strategi audit secara keseluruhan. Maksudnya adalah nanti ketika sudah disepakati kontrak kerjanya, auditor akan mengembangkan strategi berkaitan dengan siapa yang akan melakukan penugasan audit, di mana yang melakukan tugasnya, kemudian apakah perlu spesialis di luar profesi audit ya untuk melakukan penilaian lainnya yang ada di klien yang mana auditor tidak memiliki pengetahuan tersebut ya. Ini berkaitan dengan bukti audit di pembahasan chapter sebelumnya. Nah, setelah auditor sudah melakukan penerimaan klien, kemudian sudah melakukan perencanaan awal dari memahami industri bisnis klien, kemudian mengidentifikasi kebutuhan staf, mengidentifikasi strategi audit secara keseluruhan kebutuhan staf ataupun spesialis lainnya, kemudian kontrak kerja antara perusahaan dan auditor sudah ditandatangani berkaitan dengan fee audit, kapan audit selesai, tujuan audit. Nah, setelah itu sudah selesai, maka langkah selanjutnya tadi memahami bisnis dan industri klien. Oke. Ini penjelasan yang tadi ya terkait dengan investigasi klien baru ya. Oke, ini ya. Kita sedikit mengulang yang tadi. Ini slide yang tadi. Ada perjanjian kontrak kerja, menyusun strategi audit secara keseluruhan, mengevaluasi kebutuhan. Selanjutnya memahami bisnis dan industri klien ya. Auditor harus mendapatkan pemahaman yang memadai atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya untuk menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan karena kesalahan atau kecurangan, dan untuk merancang sifat, waktu, dan keluasan prosedur audit yang lebih lanjut. Ya, nanti kita akan bahas maksudnya itu apa. Kita sebentar dulu ya. Oke, berkaitan dengan memahami bisnis dan industri klien ya. Sebentar. Berkaitan memahami bisnis dan industri klien, ini merupakan hal yang sangat penting ketika auditor akan melaksanakan audit yang memadai. Jadi sifat bisnis dan industri klien itu akan mempengaruhi risiko bisnis dan industri klien itu akan mempengaruhi risiko bisnis klien serta salah saji dalam laporan keuangan. Di faktor-faktor yang sering mempengaruhi ya, dalam bisnis dan industri klien, auditor harus paham ya. Yang pertama berkaitan dengan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi industri klien tersebut, kemudian teknologi informasi, kemudian klien yang telah memperluas usahanya secara global, kemudian teknologi yang mempengaruhi proses pengendalian internal klien, kemudian SDM serta aset tak berwujud lainnya, kemudian pemahaman berkaitan dengan jasa yang memberikan nilai tambah pada kliennya. Nah, berkaitan dengan memahami dan bisnis dan industri klien, nanti ada beberapa indikator yang perlu dipahami. Yang pertama berkaitan dengan industri dan lingkungan eksternal, kemudian yang kedua adalah operasi dan proses bisnis, yang ketiga manajemen dan tata kelola, yang keempat tujuan dan strategi, yang kelima adalah pengukuran dan kinerja. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu berkaitan dengan poin-poin tadi ya. Berkaitan industri dan lingkungan eksternal, ini ada hal yang perlu menjadi pemahaman. Yang pertama risiko ya, risiko yang melekat pada industri
klien tersebut apa saja sih, karena kan kadang risiko itu dapat mempengaruhi keberlanjutan klien atau going concern-nya. Kemudian risiko bawaan yang ada di klien. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan persyaratan aturan atau ketentuan akuntansi, di mana terkadang setiap industri akan memiliki ketentuan undang-undangnya masing-masing, dan itu auditor harus bisa memahami terkait dengan persyaratannya. Misalkan akuntansi pemerintahan, ketika mengaudit pemerintahan, auditor harus paham apa itu akuntansi pemerintahannya. Ketika mengaudit perbankan, auditor harus paham akuntansi terkait dengan perbankannya seperti apa, aturan-aturannya seperti apa. Nah, risiko-risiko ini yang perlu 3 poin ini yang perlu diidentifikasi terkait dengan industri dan lingkungan eksternalnya. Industri berarti risiko yang ada di kliennya, risiko bawaannya, risiko industrinya. Yang ada di lingkungan eksternal berarti berkaitan dengan ketentuan akuntansi, di mana auditor harus paham terkait dengan ketentuan akuntansi dan peraturan yang mengatur klien tersebut atau perusahaan tersebut. Ya. Selanjutnya berkaitan dengan operasi dan proses bisnis. Operasi dan proses bisnis ini berkaitan dengan untuk melihat ya operasinya atau bergerak di bidang apa klien tersebut, ya, jasa, manufaktur, atau misalkan jual beli barang atau memproduksi tadi ya manufaktur, ya, dan sebagainya. Kemudian proses bisnisnya apakah hanya di dalam negeri, di luar negeri, nanti auditor harus paham berkaitan dengan operasi dan proses bisnisnya. Bisa jadi dari mana caranya, dari nanti auditor mengunjungi pabrik dan kantor klien, ya, jadi bangunan berguna dalam mendapatkan pemahaman yang lebih baik atas operasi bisnis klien, kemudian mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa karena terkait dengan pengungkapan transaksi pihak terkait, ya, dari ini ya, terkait dengan standar audit 334 terkait dengan perusahaan terafiliasi seperti itu. Kemudian selanjutnya kita membahas terkait dengan manajemen dan tata kelola perusahaan. Ini berkaitan dengan strategi yang dibuat oleh manajemen, kemudian tata kelola yang dibuat oleh manajemen itu nanti seperti apa, bagaimana gaya operasi manajemen, kemudian filosofi dan gaya operasi manajemen, respon manajemen atas resiko, dan kemudian kode etiknya seperti apa, penerapan kode etik, ya, penerapan tata kelolanya secara keseluruhan itu nanti seperti apa, perlu dipahami oleh klien dalam nanti ada kaitannya terkait dengan menentukan bukti audit dan resikonya, ya. Kemudian mungkin bisa menentukan apakah strategi yang dibuat oleh manajemen itu sudah sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan atau hanya sebatas strategi tanpa bisa diterapkan. Karena kan manajemen itu sangat penting dalam suatu perusahaan, seperti itu, ya. Bagaimana cara melihat manajemennya, ya? Berarti dari akta pendirian perusahaan dan peraturan-peraturannya, kode etik, notulensi rapat, catatan resmi atas rapat yang dilakukan oleh Dewan Direksi dan pemegang saham. Bisa juga dari struktur organisasinya untuk dilihat kembali. Kemudian selanjutnya ada tujuan dan strategi klien. Ini berkaitan dengan strategi klien dalam mencapai tujuan organisasi. Kaitannya dalam apa? Keandalan atau reliabilitas laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan, atau kepatuhan dengan hukum dan peraturan, ya. Jadi ketika hal ini perlu dicek kembali apakah nanti mempunyai akibat, ya, atas penilaian auditor ketika menilai risiko bisnis, ya. Jadi contohnya misalkan suatu produk dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan seperti kerugian penjualan dan klaim garansi serta kewajiban produk, ya. Ini perlu dipahami oleh auditor terkait dengan kontrak-kontrak dan aturannya, apakah klien itu melanggar hal tersebut atau tidak. Nah, kemudian yang terakhir berkaitan dengan pengukuran dan kinerja. Ya, jadi bagaimana sih klien ini mengukur kinerja utamanya
terkait dengan pencapaian tujuan ya. Ada tolak ukurnya terkait dengan pencapaian tujuannya. Indikator-indikator kinerja yang digunakan oleh manajemen dalam mengukur setiap kemajuan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita sudah tadi ya menerima klien sudah, melakukan perencanaan audit awal sudah, kemudian tadi memahami bisnis klien dan industri klien sudah, langkah selanjutnya adalah menilai risiko bisnis klien ya. Ini fokus ke bagaimana auditor menggunakan pengetahuan yang didapatnya dari pemahaman strategi atas bisnis dan industri klien untuk menilai risiko bisnis klien, yaitu risiko bahwa klien akan gagal mencapai tujuannya ya. Perhatian auditor adalah untuk melihat apakah risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan disebabkan oleh risiko bisnis klien atau tidak ya. Kemudian setelah melakukan penilaian asas risiko bisnis klien, langkah selanjutnya adalah berkaitan dengan melaksanakan prosedur analitis pendahuluan ya. Ini kurang ya. Melaksanakan prosedur analisis pendahuluan karena nanti di akhir pun akan ada pelaksanaan prosedur analitis juga ya. Ini analisis awal atau analisis pendahuluan seperti itu ya. Tujuan apa? Untuk melihat membandingkan kinerja ya klien dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang atau melihat rasio klien dan membandingkan dengan industri atau pesaing ya yang sejenis industri sejenis atau pesaing yang memiliki operasi bisnis yang sejenis ya. Kemudian dilakukan pengujiannya untuk dibandingkan ya dan melihat apakah ada risiko terkait dengan misalkan ada rasio yang memiliki kenaikan yang signifikan, apakah dari kenaikan signifikan atas rasio tersebut memiliki risiko salah saji yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut selama auditor itu melakukan audit ya. Jadi auditor melakukan research analysis agar dapat memahami dengan lebih baik bisnis klien dan untuk menilai risiko bisnis klien. Jadi menggunakan rasio ya teman-teman. Oke. Kemudian kesimpulan dari bagian-bagian perencanaan audit, tujuan utama perencanaan audit adalah untuk memahami apa bisnis dan industri klien yang digunakan untuk menilai risiko audit yang dapat diterima, risiko bisnis klien, dan risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Ya. 4 bagian tambahan dalam perencanaan audit ya, ini nanti ya menetapkan materialitas, kemudian memahami pengendalian internal, mengumpulkan informasi untuk risiko kecurangan, dan yang terakhir adalah mengembangkan rencana audit dan program audit secara keseluruhan. Nah ini yang paling akhir adalah ini ya, program audit dan rencana audit, baru nanti melakukan pemeriksaan, baru nanti bukti dikumpulkan, informasi didapat, baru nanti mengambil kesimpulan atau memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, opininya nanti seperti apa. Nah ini bagian-bagian ini nanti akan dibahas di chapter selanjutnya. Ini prosedur analitis ya. Oke, yang tadi ya. Oke, ini yang tadi. Waktu dan tujuan prosedur analitis ya, ini nanti akan bermacam-macam. Oke, jenis prosedur analitis ya tadi ya membandingkan melakukan data klien dengan data industri, data yang sama di periode yang sama, hasil ekspektasi yang ditentukan oleh klien dan oleh auditor, kemudian ekspektasi hasil dengan menggunakan data non-keuangan. Manfaat membandingkan data klien dan data industri adalah membantu memahami bisnis klien, indikasi ada kemungkinan kegagalan keuangan ya tadi ya, misalkan ternyata hutangnya semakin menumpuk, kemudian asetnya tidak liquid, otomatis nanti akan ada kegagalan keuangan, maka diperlukan untuk melihat rasio-rasio keuangan. Kelemahan perbedaan antara sifat informasi keuangan dan industri klien, metode akuntansi yang berbeda ya. Jadi ketika membandingkan dengan industri yang sama bisa jadi ya
memang informasinya berbeda, kemudian metode akuntansi yang digunakan oleh kalian dengan industri sejenis bisa jadi berbeda ya. Oke, kalau ini membandingkan data klien yang sama pada periode sebelumnya, jadi membuat rasio ya. Membuat rasio berarti dengan saldo tahun berjalan tahun sebelumnya, hasilnya apakah ada kenaikan, persentase kenaikan atau tidak ya. Oke, ini ekspektasi, kita skip saja ya. Ini rasio keuangan ya, yang tadi ya, cara membandingkan rasionya ini ada rasio kas, rasio lancar ya, dan sebagainya. Nah, ini juga ada likuiditas. Oke, rasio-rasio ini nanti bisa teman-teman cek kembali. Gitu ya, itu terkait dengan pembahasan perencanaan audit dan prosedur analitis. Silahkan bukunya dibaca kembali jika masih ada belum dipahami. Demikian dari saya, kurang lebihnya. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.